Inggih Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 7 Pendidikan Agama Islam menikah dapat tugas silaturahmi tokoh. Mereka tahu dari kesulitan dosen pembimbing kami tentang pendidikan di UNES sendiri. Jadi dosen pendidikan agama Islam ini kita untuk bertanya yang mereka tokohkan mereka begitu. Nah, kami milih Bapak Yahiran jadi karena menurut kami pekerjaan Bapak itu sangat bagus dan mungkin bisa berpeluang untuk kami ke depannya gitu Pak. Nah, di sini kami ingin tahu bagaimana sih langkah Pak Toto sampai di titik ini gitu Pak. Mungkin bisa dimulai di perkenalan. Terima kasih telah diperkenalkan untuk bersaksi. Perkenalkan, nama lengkap saya Tobias Mian yang sekarang bekerja di Museum Prajogo Surakarta. Namun sebelum itu saya bekerja di yang pertama setelah lulus ya dari sastra Jawa, saya di Yayasan Sastra Lestari, Yayasan Sastra Lestari, kemudian mengajar juga di kursus Priworo di Surakarta, kemudian pernah juga mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar, itu dalam mengajar mata kuliah bahasa Jawa. Kemudian juga pernah mengajar di IKIP Semarang tahun 2009 saya 2013 di Fakultas Ilmu Bahasa dalam hal ini adalah jurusan Sastra Jawa. Kemudian 2014 ya hingga sekarang saya bekerja di Museum Radio Surakarta, khusus menangani tugas amanah untuk mengelola naskah kuno ya, dalam hal ini sebagai pilot di Museum Radio saya juga sebagai konsultan awal di Museum Radio. Satu lagi menjadi hobi dan kebanggaan saya adalah storytelling Jawa, itu ya juga sebagai juga perkenalan nama saya. Untuk pertanyaan awal untuk memulai silaturahmi tokoh hari ini mungkin bisa dijabarkan untuk motivasi di film kita sebagai nanti yang lulus saja juga bisa motivasi untuk jadi vlog yang sukses Pak. Iya, begini ya, kalau saya itu secara umum target diri saya itu memang saya menanamkan yang namanya kesungguhan. Hal ini adalah perbuatan baik tentunya. Nah, kita tahu bahwa di dalam acara yang diri saya selaku Muslim itu menepati ayat dan pepatah itu yang dikatakan oleh Majawat. Dan siapa sungguh-sungguh maka ya hasil pada proses kesungguhan itu kita nanti kemudian insya Allah nanti akan sukses tercapai apa yang diinginkan seperti itu. Di samping itu juga saya punya motivasi dalam hal ini karya lama ya, karya sastra lama yang sejak lama saya kuliah itu senang membaca naskah lama, terutama filosofi dan itu saya yang pernah yaitu pada serat Langgreh ya, itu ada semacam motivasi untuk kita melakukan melakukan sesuatu. Ya, itu ada pada bait 15 buku kedua di serat Langgreh itu tembangnya Kinanti. Boleh saya tembangkan mungkin ya? Saya tembangkan disebutkan secara singkat. Tembangnya Kinanti. Anggawe puniku gampangnya bosen lakoni angela yen turung kalayan rasa makoni
ono pangati badan neki. Kalau jawaban ya saya panggali ibu. Jadi perbuatan yang baik itu gampang yang harus dilakukan akan jahat jika sudah dilakukan. Kadang-kadang kita kan awang-awangan ya, urut dilakoni kok ngomong paiso, nah itu sampai untuk jadi semua. Jadi kita itu kalau melakukan pekerjaan ya jangan langsung berperang. Jadi ya harus yakin bahwa saya dapat mengerjakan badan itu. Badan yang baik itu akan mudah jika sudah dilakukan. Kalau belum dilakoni, belum dilaksanakan, kalau sudah bilang tidak bisa, saya nggak mampu dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian amal yang dulu kakian itu artinya kalau terlaksana. Jadi akan terasa sulit jika belum dilakukan. Nah, rasa harus melakoni akhirnya enggan untuk melaksanakan. Terikut dan lakono, justru itu sebaiknya dilaksanakan atau dilakukan. Lakukanlah, segera lakukanlah. Nah, mumpamati badan ini akan bermanfaat bagi diri kalian yang melakukan seperti itu. Kita harus pertama bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dan melakukan sesuatu ya tentunya perbuatan baik ya, panggawi kecil itu pokoknya perbuatan baik itu mudah untuk dilakukan, sebenarnya mudah. Kita diberikan jalan mudah oleh Allah SWT untuk melakukan ya. Nah, kemudian kita jangan merasa bahwa itu berat. Wong-wong liya bisa melakukan, orang lain saja bisa melakukan, asal kita belajar pasti akan bisa. Nah, itu nanti yang sulit, akan angel kalau belum dilakukan, kemudian akan malas rasanya. Nah, kalau memang belum sudah bertekad bulat untuk melakukan sesuatu dalam halnya dalam kebaikan, nah, itu akan memberikan manfaat dampak yang positif bagi kita. Seperti itu yang saya pahami hingga saat ini. Okay. Baik, motivasi yang sangat menggugah kita semua untuk terus bersungguh-sungguh. Karena kan kita juga di naskah Jawa itu menemui beberapa kesulitan, Pak. Seperti naskah ini sulit kali, kita sudah kadang pesimis apakah kita bisa. Nah, mungkin banyak kita memang harus bersungguh-sungguh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Rizky. Pertanyaan saya juga adalah selama Bapak berkarir, apakah menemui tantangan gitu Pak, dan mungkin bagaimana cara Bapak untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Ya, tentu saja semua orang ya, tidak hanya saya saja, semua itu pasti tantangannya ada suatu kendala, ada suatu rintangan, itulah sudah pasti. Terutama kalau kita berkecimpung di dalam dunia budaya, terutama ya Jawa ya sekarang ini, itu memang banyak ya teman-teman meledek teman-teman kadang ya media dalam ini ya. Ketika saya itu sejak awalnya itu saya sejak mau kuliah, nah itu kan ditanya mau kuliah di mana, saya dari jawab saya kuliah di sastra Jawa. Nah, banyak yang ada gitu, mau coba perang di wayang wong menurutkan minai gembleng sudah mempunyai tekad bulat dan punya alasan-alasan tertentu, karena itu menurut saya adalah peluang ya, mungkin tidak banyak peminatnya, itulah yang kita jadikan peluang. Dan tantangan seperti itu kita tidak lantas melupur atau patah semangat atau simis itu ya, tapi justru semangat, dan ini menunjukkan ini nanti kalau saya insya Allah kalau sukses akan seperti ini. Tapi kan itu proses. Nah, kita nikmati proses itu. Termasuk proses itu ada proses yang dalam hal ini adalah kendala itu tadi. Kendala itu tadi mungkin di teman atau tetekan dalam hal ini adalah apa dianggap sepele seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Kita juga harus mengadu kepada misalnya orang-orang asing misalnya, itu banyak yang belajar tentang budaya Jawa, tentang bahasa Jawa, sastra Jawa, budaya Jawa secara umum, itu saja mereka bersungguh-sungguh untuk belajar. Mengapa saya sebagai orang Jawa
mungkin merasa tahu ataupun asing dengan budaya Jawa itulah. Inilah menggugah saya untuk selalu bersemangat dengan mungkin semua ngantuk dengan cuman kadang ya mengledek-ledek itu ya ditangkap angin lalu saja. Tidak masalah sebetulnya, tidak ada sesuatu yang mengganjal ataupun menjadikan suatu rintangan seperti itu, hanya prokedil saja sebetulnya ya, tinggal kita makin aja sebetulnya. Nah, itu memang kita diuji untuk seperti itu, sikap kita akan seperti apa, langkah selanjutnya akan seperti apa, seperti itu. Oke. Mungkin itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya saya tanya tentang apa yang apa suka dan duka Bapak Toto yang telah menjadi vlog sekarang ini, dan kita bagi mahasiswa sastra Jawa dapat mengambil pembelajaran dari suka dan duka Bapak saat menjadi filolog. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Sama mengikuti bidang naskah, permasalahan ya ini. Saya merasa senang, bahagia karena memang sejak dulu ketika masih kuliah saya mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, wah saatnya saya bisa diterima ya bekerja ya di Zoom yang tentang desain dan naskahnya. Saya yang mengincarnya juga Raden Pustoko itu saya akan sungguh senang sekali dan sangat berbahagia. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa masuk ataupun bekerja di sana. Nah, jadi merupakan kebanggaan tersendiri itu karena apa? Sesuai dengan latar belakang ketika saya masih kuliah. Tapi saya juga tidak sangat memfokuskan itu saja enggak, tapi juga mungkin saya punya talenta ataupun bakat-bakat yang lain, maka itu pun saya kembangkan. Jadi banyak rasa senang, rasa gembira selama bekerja itu, karena dapat apa? Kita selama bekerja, selama menggeluti dengan naskah-naskah kuno itu akan terbuka suatu semacam masa silam, budaya masa lalu itu seperti apa, kemudian bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang, masih adakah hubungannya, masih adakah relevansinya, masih adakah manfaatnya, seperti itulah. Seperti itu bisa saya rasakan bahwa di sana memang kita dalam belajar itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat berguna, terutama untuk bidang lokal genius atau kearifan lokal misalnya, benar-benar ada di sana dan bisa kita implementasikan ya dengan menggunakan itu, kemudian mentransliterasi dan berkembang dan kemudian membuat suatu ulasan dan bisa dimanfaatkan oleh generasi terutama untuk membantu penelitian bagi mahasiswa, baik itu membuat tesis maupun disertasi. Nah, ya yang kemudian ada sukanya ya itu walaupun memang di masyarakat pun masih tersimpan mereka kalau belum tahu ya naskah itu hanya digunakan dalam hal dan tanda petik, ada yang dijadikan suatu jimat semacam saya yang merasa tidak seperti itu ya, menjadikan itu bukan seperti apa yang ditulis oleh para pujangga atau pengarang seperti itu. Kemudian yang sedih juga mungkin ada yang mungkin mereka belum tahu bahwa naskah itu begitu berharga. Ketika ada misalnya mahasiswa yang berjogi kemudian mereka memang belum tahu atau kemudian membuka naskahnya enaknya, kemudian tidak sengaja itu mencoret-coret bagian halaman, itulah yang sangat menyedihkan ya. Tapi sebelumnya mestinya sudah diberitahu ya di kampus, mungkin kalau menghadapi naskah kuno jangan seperti ini. Itu masih juga saya perhatikan ada yang seperti itu, mencoret-coret dengan pensil atau dengan pena dengan tidak sengaja. Itu yang saya sangat sekali karena naskah yang sudah persiapan saya kumpulkan ya, masih kita perbaiki yang menyatu kemudian bisa dimanfaatkan. Ini naskah yang baik kok malah diorelkan seperti itu saya ya sangat sakit. Nah nanti untuk ada ya saya
juga ya di bekerja ini ibarat apa ya, ramut atau merawat seorang bayi itu, tapi lebih ini malah lebih sulit lagi. Bayi kita beri sebanyak gedong semuanya udah nyaman, tapi kalau naik lain lagi, itu lebih rumit, apalagi anak-anak yang sudah rusak. Seperti itu yang saya alami selama ini. Baik Pak, terima kasih berbagi cerita super diberikannya. Terima kasih. Ini banyak Bapak, jadi apa manfaat atau yang Bapak dapat jika Bapak menjadi seorang psikolog di kehidupan itu di kehidupan Bapak sendiri apa? Dan satu lagi menurut Bapak sendiri apa manfaat seorang psikolog bagi masyarakat di zaman sekarang? Terima kasih Bapak. Iya, ya tentang berbicara tentang manfaat ini memang nggak banyak kali kalau diutarakan. Dalam hal ini kalau kita bergelut atau menyeru yang nilai-nilai sama terutama mempunyai isi ya, di dalamnya mempunyai konten atau isi tentang budaya Jawa. Nah, dengan belajar seperti itu, belajar menyelami, mendalami budaya Jawa, ini kita akan melakukan sesuatu yang tentunya mempunyai nilai plus, artinya kita pernah atau yang pendidikan sebagai bangsa, ya, sebagai rambangan sebagai sendiri. Itu kita untuk seluruh ya, kita disambut Jawa, bukan sekali Jawa membuat namanya sendiri budaya kita sendiri. Dengan seperti ini saya dapat orang lain, misalnya membantu orang lain dalam hal ini, khususnya dalam hal penelitian. Kemudian memberikan waktu kadang-kadang kan diundang untuk memberikan kita bisa berbagi ilmu. Jadi ya memberikan waktu ya kepada masyarakat itu. Dan masyarakat sendiri setelah kita jabarkan, kita ambil kita konsep atau kita yang dari berpengaruh yang sejauh itu boleh sudah kita untuk menjadi ya mereka akan pulang di ini secara ilmu saya dan secara bisa dinikmati oleh masyarakat sendiri, yaitu mengenai kearifan lokal, kemudian mengenai dapat membangun, misalnya membangun watak bangsa, building ya, membangun watak bangsa, salah satunya menyebarkan nilai-nilai dalam kemudian di dalam cara dinasti ya, misalnya itu juga tak ada, lalu tidak bisa diutarakan nilai. Banyak masyarakat yang makin jauh dengan aksara misalnya kita misalnya dibeli kita menerjemahkan dan sebagainya itu mempunyai nilai selama-lamanya ada harus itu sudah ada. Ini lama yang lama tidak ada yang mengikuti bidang budaya terutama di dalam pernaskahan ini, itu nanti bisa membuat suatu perusahaan ya, nanti bisa memanfaatkan itu hanya sekedar kemanfaatan yang tidak kelihatan ataupun yang bukan sesuatu material saja, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang finansial yang bernilai juga seperti itu. Terima kasih Bapak jawabannya. Ya, masih. Baik Bapak, mungkin
Dari kami hanya itu saja karena mungkin Bapak masih ada urusan yang lain, terus ini juga alhamdulillah sudah terjawab semua Pak, jadi kita mungkin nanti bisa mengikuti jejak Pak Toto begitu Pak. Karena dari diri saya sendiri jujur saya juga ingin Pak menjadi filolog, karena mungkin kita bisa melihat apa yang terjadi waktu dulu itu di naskah tersebut, karena dari saya sendiri saya juga suka sejarah itu. Mungkin hanya itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Toto sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mewawancarai itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ini. Oke Pak, ini sudah teman 1, 2. Saya matur nuwun Pak. Iya,